Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Santika Dewi NPM 2012521 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Islam Perspektif Sosiologis. Islam Perspektif Sosiologis. Karakteristik perspektif sosiologi memiliki dua bentuk utama. Pertama, bersifat agama disebut sebagai berwajah ganda, bukanlah sebuah pernyataan yang tidak beralasan. Disebabkan keberadaan agama itu sendiri dalam masyarakat mempunyai dua fungsi empiris. Dalam studi sosiologi tentang agama, berupaya mendasarkan interpretasinya pada data. Penjelasan mereka tentang kenyataan sosial didasarkan pada pengalaman-pengalaman konkret. Kedua, bersifat objektif bahwa interpretasi mereka tentang agama berdasarkan data yang ada dan bukan menurut apa yang seharusnya. Yang selanjutnya yaitu signifikasi dan kontribusi pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Signifikansi pendekatan sosiologi dalam studi Islam salah satunya adalah dapat memahami fenomena sosial berkenaan dengan ibadah dan muamalat. Jalaluddin Rahmat telah menunjukkan betapa besarnya perhatian agama yang dalam hal ini adalah Islam terhadap masalah sosial dengan mengajukan 5 alasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dalam Al-Quran atau kitab hadis. Yang kedua, melalui sumber hukum Islam itu berkenaan dengan urusan muamalah. Yang ketiga, bahwa ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar dari ibadah yang bersifat perorangan. Yang keempat, dalam Islam terdapat ketentuan. Dan yang kelima, dalam Islam terdapat ajaran amal baik dalam bidang kemasyarakatan mendapatkan ganjaran lebih besar daripada ibadah. Yang selanjutnya yaitu pendekatan sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang berarti kawan, teman, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Sosiologi adalah ilmu yang membicarakan apa yang sedang terjadi saat ini, khususnya pola-pola hubungan dalam masyarakat serta berusaha mencari pengertian-pengertian umum, rasional, empiris serta bersifat umum. Kaitannya dengan pendekatan sosiologi minimal ada 3 kategori yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama yaitu teori fungsional. Teori ini adalah teori yang mengasumsikan masyarakat sebagai organisme ekologi mengalami pertumbuhan. Semakin besar pertumbuhan terjadi, semakin kompleks pula masalah-masalah yang akan dihadapi yang pada gilirannya akan membentuk kelompok-kelompok atau bagian-bagian tertentu yang mempunyai fungsi sendiri. Yang kedua yaitu teori interaksional. Teori ini mengasumsikan dalam masyarakat pasti ada hubungan antara masyarakat dengan individu dengan individu yang lain. Teori ini sering diidentifikasikan sebagai deskripsi yang interpretatif, yaitu suatu sebab yang menawarkan suatu analisis yang menarik perhatian besar pada pembekuan sebab yang senyatanya ada. Yang ketiga yaitu teori konflik. Teori ini adalah teori yang percaya bahwa manusia memiliki kepentingan, interest, dan kekuasaan atau power yang merupakan pusat dari segala hubungan manusia. Menurut pemegang teori ini, nilai dan gagasan-gagasan selalu digunakan untuk melegitimasi kekuasaan. Yang terakhir yaitu teori evolusi. Teori ini sebenarnya adalah hasil pemikiran Friedrich Hegel, namun dikenalkan oleh Auguste Comte sebagai teori sosial. Menurutnya, manusia melewati 3 tahap perkembangan. Fase teologis diteruskan dengan fase metafisik, selanjutnya diteruskan dengan fase ilmiah atau positif, yaitu dengan memahami hukum disebut rekayasa sosial, juga disebut Darwinisme sosial. Dalam aplikasinya, teori ini menjelaskan tentang perubahan masyarakat yang dimulai dari masyarakat non-industri atau masyarakat primitif, akan berevolusi ke masyarakat industri yang lebih kompleks dan berkebudayaan.
Yang selanjutnya yaitu tipologi masyarakat dan agama. Yang pertama, tipologi masyarakat dan agama melalui beberapa hal, yaitu yang pertama, satu, tipologi masyarakat yang terbelakang dan nilai-nilai sakral. Maksudnya, masyarakat-masyarakat yang mewakili tipe ini bahwa tingkat perkembangan teknik mereka masih rendah dan pembagian kerja atau pembidangan kelas-kelas sosial relatif masih kecil. Keluarga adalah lembaga mereka yang paling penting dan spesialisasi perorganisasian kehidupan pemerintahan dan ekonomi masih amat sederhana. Laju pertumbuhan sosial masih lambat. Yang kedua, tipe masyarakat pra-industri sedang berkembang. Masyarakat tipe ini lebih dikenal dengan istilah masyarakat dunia ketiga, yaitu suatu masa yang berada di antara tipe masyarakat terbelakang dan nilai-nilai sakral dengan tipe masyarakat industri yang sekuler. Adapun ciri-ciri masyarakat ini, yakni jumlah anggota masyarakatnya tidak begitu besar dan tidak terisolir, perubahan lebih cepat, daerahnya lebih luas, serta tingkat perkembangan teknologi dan pengetahuan lebih tinggi daripada tipe pertamanya. Selanjutnya, pembagian kerja telah mulai kelihatan. Timbulnya stratifikasi sosial dalam masyarakat, adanya kemampuan tulis baca di kalangan masyarakat sampai tingkat tertentu. Masalah pertanian dan industri tangan adalah sarana utama untuk menopang ekonomi pedesaan dengan beberapa kota sebagai pusat perdagangannya. Kemudian lembaga-lembaga pemerintahan dan kehidupan ekonomi berkembang pesat yang mengarah kepada spesialisasi dalam keahlian masing-masing. Yang terakhir, tipe masyarakat industri sekuler. Kehidupan masyarakat tipe ini sangat dinamik. Kemajuan teknologi semakin berpengaruh dalam segala aspek kehidupan. Mereka semakin terbiasa menggunakan metode empiris berdasarkan pada penalaran dan efisiensi dalam menanggapi berbagai masalah. Akibatnya, kehidupan keagamaan mendapatkan tantangan karena lingkungan yang sekuler semakin melemahkan hal-hal yang berbentuk keagamaan atau nilai-nilai sakral, sehingga mempersempit ruang lingkup kepercayaan dan pengalaman agama. Hilangnya karismatik nilai-nilai humanistik dalam masyarakat. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.